Tiga. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Eki Fedrianto dengan NPM 2117051035 dengan teman sekelompok saya. Nama saya Alvar Masat Palevi dengan NPM 2117051027. Dan saya Muhammad Hafiz Asal dengan NPM 2117051084. Oke, sebelumnya kami ingin mendemokan yaitu game yang kami buat dari JavaScript yang ada di P5JS dengan tema game yaitu Dragon Balls, ya mirip-mirip Dragon Balls gitulah. Oke, pertama saya untuk ngedemoin gamenya dulu. Nah, di sini ada yang pertamanya adalah MC ataupun pemain utama. Itu di sini bentuknya kotak dan warnanya itu agak kuning krim gitu. Lalu di sini ada yang merah yang ini itu makanan kita. Atau bola lah, karena kita namanya Dragon Ball, ini merupakan bola. Kita disuruh ngumpulin bola ini untuk mendapatkan skor. Dan di sini adalah racun. Jadi kalau misalkan kita terkena racun, skor kita kurang 3. Nah, yang di bawah ini adalah levelnya. Karena skornya masih 0, jadi level kita masih easy. Kita langsung main aja, gak usah lama-lama. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan bola-bolanya yang warna merah ada di bawah. Pertama-tama itu masih lambat, skornya 1 ya di atas naik, nah sekarang 2. Oh iya, tadi ya di setiap kelipatan 4, itu ada yang warna hitam. Nah itu adalah ibarat kalau itu adalah bos dari si naga ini. Jadi misalkan kita ngelawan dia, kita udah pasti mati. Nah di sini ada kuning-kuning, yaitu kita bisa jadi super saya. Nah, berubah singkat dan menambahkan skor kita plus 5. Dan ngomong-ngomong, sekarang kita udah sampai di level yang hard, ada di bawah. Oke, sekarang ekstrim. Sekarang nightmare, dan kalau kita ketemu bos, kita bakal mati. Nah, ini dia, skor terakhir 28. Oke, untuk lebih jelas kita coba sekali lagi. Oh ya, di sini pas game over dia ada bacaan ya, game over, lalu developed by Alvar Masa Palevi, Egi Fedrianto, Hafiz Atsal, dan level terakhir kita yang bakal ditunjukin itulah nightmare, yaitu level tertinggi. Dan skornya itu 28. Ini rada sulit untuk yang level di atas hard ke atas ya. Oh ya, kalau misalkan kita yang kena yang ungu nih, bisa di minus. Nah, jadi minus 3. Kalau dia di bawah 0, dia masih di level easy. Yaitu frame rate-nya masih paling kecil. Jadi jalannya lambat banget. Nah tuh, ada yang warna hitam, jangan sampai kena. Nah, satu lagi baru naik kecepatan. Nah, oke. Nah, ini udah mulai enak nih, daripada lambat. Oke. Ekstrim. Oke, lihat ya gamenya. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, yaitu ada Alvar dan Hafiz, untuk menjelaskan sedikit dari yang ada kita buat codingannya. Oke, dipersilakan. Sebelumnya saya matikan mic dulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama sini ada deklarasi. Di sini kita menggunakan var. Nah, biasanya kalau untuk di JS kita bisa menggunakan var ataupun let. Tapi kalau untuk let itu lebih ke arah nilai konstan. Jadi nggak bisa diubah-ubah. Untuk var itu dia bisa diubah. Nah, jadi sini kita menggunakan var semua karena ada beberapa elemen-elemen yang akan diubah. Oke, lalu situ ada dokumen active listener itu untuk arah ya. Jadi untuk key down, key right. Jadi kita bisa gerakin si main karakternya pakai arrow yang ada di keyboard. Lalu untuk ukuran mapnya itu pakai create canvas.
dengan ukuran 1:1 yaitu 400 kali 400. Lalu ada grid size itu 20, yaitu termasuk ke dalam ukuran mapnya. Nantinya akan tampil. Oke, di situ ada instansiasi, ada player, food, developer, poison, boss, level, attack, dan map. Oke, lalu sini ada fungsi draw. Nah, ini untuk warna. Sebenarnya ini untuk map ya. Kita gunain warna biru ya. Jadi di sini ada background yang 40, 60, 80 itu sebenarnya warna biru. Tapi kita timpa pakai gambar. Oke, lalu di situ ada if player itu nggak sama dengan dead, dia bakal tetap nampilin gameplaynya. Tapi kalau misalkan player sama dengan dead atau deadnya itu adalah true, dia bakal mati ya. Dia bakal nampilin menu yang di bawahnya, yaitu yang else. Oke, nah di sini ada kelas player, lalu ada konstruktornya, posisinya itu create vector. Jadi maksud create vector di sini adalah bentuk dari si karakternya itu tadi. Jadi karakternya yang kita bikin 1:1 juga itu 200 kali 200. Jadi dia bentuknya kotak kayak yang di awal tadi. Nah di situ ada definisi juga. This dead sama dengan false. Jadi kalau misalkan si player ya kita baru main, deadnya itu didefinisikan false. Tapi nanti ketika kita nabrak tembok atau nabrak musuh yang warna hitam, kita bakal mati. Jadi deadnya bakal true. Lalu ada move, itu ada direction, arrow right. Lalu jadi kalau misalkan if direction itu sama dengan arrow right, posisi X-nya itu bakal mengikuti space. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dia bakal mengikuti area dari mapnya. Jadi kita pencet arrow right, ya udah dia bakal ngikutin ukuran dari mapnya. Jadi di increment terus, dia nggak akan berhenti. Nah itu yang ngebuat si karakternya akan terus jalan. Jadi mau kita arah ke kiri ataupun ke kanan, ya dia akan terus jalan. Nah itu untuk edge-nya, itu ngedefinisiin supaya ada pembatas. Jadi kalau misalkan kita nabrak pembatas dari mapnya, ya kita bakal mati. Ya di situ didefinisiin this dead sama dengan true. Oke, lalu di bawahnya itu ada it ya. Sebenarnya maksud dari it di sini itu bukan makan, tapi lebih ke arah mengumpulkan bola-bola, yaitu yang warna merah. Jadi kalau misalkan posisi dari pemainnya itu ya, atau posisi X-nya itu sama dengan posisi foot X-nya, dan posisi Y-nya itu sama dengan posisi foot Y-nya, dia bakal dapat skor. Dan disitu bakal nampilin foot ya, bakal nampilin foot, poison, sama boss, dan juga attack-nya secara acak. Jadi kayak dibikin new position lagi. Lalu untuk elsive-nya itu ada untuk nampilin position ya. Jadi kalau misalkan poison, kalau misalkan si karakternya nabrak poison, ya dia bakal -3. Dan lalu ada elsive lagi untuk attack-nya, itu kalau misalkan dia dapat, dia bakal +5. Dan sebenarnya sini dia bakal nampilin semacam efek di mapnya, yaitu kayak mapnya jadi makin cerah gitu. Nah, lalu untuk ketika karakternya itu nabrak atau berusaha untuk melawan si bosnya atau si musuhnya tadi, nah dia bakal mati ya. Jadi player dead sama dengan true. Nah, yang di bawah itu adalah untuk yang fill tadi, mungkin bisa ke atas dikit. Nah, untuk yang show itu dia itu dari untuk ininya makanan ya. Oh sorry, untuk karakternya maksudnya. Ya, untuk karakternya. Oke, lalu di bawahnya ada kelas food. Kelas food sini seperti yang saya bilang tadi, dia bukan makanan, tapi melainkan lebih ke arah kayak mengumpulkan sebuah bola. Nah, di situ ada konstruktor, this Y sama this X sama dengan floor, lalu di sini juga sama. Jadi maksudnya di sini adalah si food ya atau bola-bolanya nanti dia bakal output atau bakal muncul di map ini secara random. Jadi dia bakal muncul secara random setiap kita makan dan juga ketika pertama kali kita mainin.
Nah, untuk warna foodnya sendiri itu adalah warna merah. Dan dia bentuknya beda dari main karakternya. Dia lebih kecil dan bentuknya adalah bulat. Nah, lalu sini ada poison. Poison ini extend dari food. Ya, jadi bisa dilihat sebenarnya di situ ada yang warna ungu. Nah, itu secara konsep sama kayak seafoodnya, cuman kalau misalkan kita ambil, dia bakal -3. Jadi bakal ngurangin poin. Makanya kita kasih nama sebagai kelas poison atau racun. Nah, lalu untuk di bawahnya itu ada kelas big poison. Big poison ini hanya akan muncul kalau misalkan poin yang kita kumpulkan atau bola yang telah kita kumpulkan itu berjumlah 4. Nah, makanya di situ dia kondisinya itu skor modulus 4 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan poinnya itu 4 dan kelipatannya, dia bakal baru munculin si big poisonnya atau si musuhnya tadi. Nah, kalau ditabrak ya udah pasti bakal mati. Nah, untuk yang else-nya itu dis X sama dengan 500, lalu di sini juga sama dengan 500. Jadi kita nemuin semacam bug di JS ini. Kalau misalkan kita pakai, kan kita di sini hanya munculin ketika poinnya 4 dan kelipatannya. Nah, ternyata si bosnya ini atau si musuhnya ini tetap akan muncul ketika baru pertama kali main. Ataupun ketika poinnya itu lebih dari 4. Nah, makanya kita definisiin kalau misalkan poinnya itu bukan 4 dan kelipatannya, di si big poisonnya atau si musuhnya ini kita arahin ke luar map. Jadi kan tadi ukuran mapnya itu 400 kali 400. Nah, kita arahin keluar, yaitu 500 supaya nggak nabrak. Karena posisi dari big poison ini dia bakal nggak kelihatan di map. Jadi kayak ngebug gitu sih. Yaitu kami masih menyelidiki kenapa bisa gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada new post. Itu sama aja kayak yang konstruktornya. Cuman di sini dia bakal ngebuat posisi baru. Jadi dia bakal munculin lagi secara random di mapnya. Nah, di situ dia ada show. Ya, dia bakal munculin kalau misalkan skornya itu modulus 4 sama dengan 0 atau skor tidak sama dengan 0. Jadi dia hanya akan muncul di skor keempat dan kelipatannya. Lalu untuk warnanya itu adalah hitam. Ya, fill-nya 000. Oke, lalu untuk kelas tag extend juga dari kelas food. Terus untuk isinya juga sama, tapi bedanya dia di sini hanya akan muncul ketika poinnya itu 10 dan kelipatannya. Jadi berarti ketika poinnya 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, lalu kita pakai fungsi yang sama juga, yaitu ketika poinnya bukan 10 dan kelipatannya, kita taruh dia di luar map supaya dia nggak muncul di dalam map secara nggak kelihatan. Karena kalau misalkan kita nggak bikin else sama dengan 500-nya itu, ya dia bakal muncul di map tapi nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang bisa ketabrak. Nah, lalu untuk new post itu sama aja, dia bakal munculin posisi baru di mapnya secara random. Nah, dia akan munculin si attack-nya itu ketika poinnya itu adalah 10 dan kelipatannya. Lalu untuk warnanya adalah warna kuning. Jadi 255, 255,0. Oke, lanjut untuk kelas level akan dijelaskan oleh saudara Hafiz Atsal. Dipersilakan untuk menjelaskan kelas level. Nah, di sini ada kelas level. Kalau skor kita itu di bawah 8, maka akan menampilkan levelnya itu easy dan frame rate-nya itu 8. Nah, frame rate ini apa? Frame rate ini untuk kecepatan karakternya ini bergerak. Nah, setiap level ini kecepatannya berbeda-beda, semakin tinggi levelnya semakin cepat juga si karakter bergerak. Nah, berikutnya ini ada jika dia skornya 8 dan kurang dari 15, maka dia akan ke level medium. Dan frame rate-nya itu juga naik nambah 4, jadinya yang sebelumnya 8, ini frame rate-nya jadi 12. Yang easy 8, sedangkan yang mediumnya itu 12. Kemudian jika skornya itu 15 dan kurang dari 21, maka levelnya itu menjadi hard. Dan frame rate-nya juga naik jadi 16. Nah, kemudian setelah hard itu ada Extreme, yang mana Extreme ini jika skornya 21 dan kurang dari 26.
dengan frame rate-nya ini 20. Dan yang terakhir itu ada Nightmare. Jika skornya itu lebih dari 26, maka frame rate-nya itu jadi 24. Nah, setiap level ini naik frame rate-nya itu naik 4. Nah, kemudian ada class map. Di sini ada load image untuk memuat gambar background dari gamenya ini, yang kayak tadi itu, yang gambar kayak peta-peta itu. Nah, berikutnya ini ada skor. Halo? Halo? Oke. Selanjutnya di sini ada kelas develop ya. Nah, di sini di kelas develop tuh adalah untuk nampilin yang ada di akhirnya. Nah, ini dia. Yaitu untuk nampilin yang di bawah sini, yaitu develop over, aging, dan memotor asal. Dan juga untuk nampilin yang ada di atas itu level akhir yang ditampilkan dan skor akhir yang ditampilkan. Dan juga di sini di bagian skor ada sedikit perbedaan, yang mana jika skornya itu genap atau lebih dari 1, maka dia akan menjadi your score di bagian belakang ya, maksudnya di bagian points-nya. Ya, kalau misalkan skornya itu ada 0 dan 1, maka menggunakan poin karena dia masih 1. Namun jika dia lebih dari 1, jadi dia pakai S seperti penggunaan bahasa Inggris pada umumnya. Kalau sini easy, medium, hard, extreme, nightmare itu seperti yang ada di atas level yang sudah dijelaskan dengan teman saya Hafiz. Oke. Berikutnya di sini ada function score, yang mana ini untuk penggunaan skor itu sendiri. Jika player yang di warna kuning ini memakai warna merah, maka dia akan mendapatkan skor. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami dan demo game kami yang mana namanya itu Dragon Balls. Mungkin masih ada salah-salah dari codingan yang belum rapi ataupun masih ada yang belum lengkap mungkin menurut Bapak. Kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.